Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sedikit terkejut melintas di mata Xier saat menemukan bahwa Han Li telah menyembunyikan basis kultivasinya, tetapi dia dengan cepat menundukkan kepalanya dengan hormat saat dia memberikan tanggapan tegas sebelum berangkat dari lantai 2 pavilion. Silakan ikut saya, rekan Daois. Melihat Anda adalah raja yang jahat, Anda akan bertemu dengan nona muda kami secara langsung, bukan sebagai pengganti, kata wanita itu sebelum menyapu lengan baju ke arah tangga menuju ke lantai 3. Lampu kuning menyala, dan ledakan fluktuasi energi melonjak. Pada saat pembatasan dihapus, rune abu-abu terbang keluar dari lengan baju wanita itu sebelum menghilang ke angkasa. Han Li hanya mengangguk sebelum mengikuti wanita itu menaiki tangga. Lantai 3 pavilion adalah aula besar yang mewah. Di tengah aula terdapat meja persembahan batu giok putih bersih, di atasnya diletakkan barang-barang seperti 8 trigram dan label ramalan. Di samping meja ada kuali mungil dan rumit, dari dalamnya gumpalan asap putih mengepul, memenuhi seluruh ruangan dengan aroma kayu cendana. Di belakang meja ada seorang wanita muda berjubah kuning yang sangat cantik duduk di kursi besar, bermain dengan kipas batu giok seukuran telapak tangan. Ada 8 pelayan muda yang ditempatkan di kedua sisi aula, 4 di antaranya laki-laki sedangkan 4 lainnya perempuan. Para pria semuanya tinggi dan tampan, sedangkan para wanita semuanya cantik dan mungil, dan mereka berdiri dengan wajah penuh hormat. Kedelapannya memiliki basis kultivasi tahap transformasi dewa. Namun, wanita itu tidak berhenti di sini, dan malah membawa Han Li menuju tangga ke lantai 4. Wanita muda berjubah kuning itu bangkit dan membungkuk ke arah Han Li dan wanita itu dari jauh bersama dengan para pelayan di ruangan itu, dan wanita itu hanya melambaikan tangan ke arah mereka. Langkah kaki Han Li sedikit goyah, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia mengalihkan pandangannya ke makhluk jahat di ruangan itu. Dalam hal penampilan dan disposisi saja, dia akan yakin bahwa wanita muda berjubah kuning itu adalah nyonya muda dari Fast Origin House. Siapa yang akan mengira bahwa dia hanyalah pengganti? Dengan mengingat hal itu, dan mempertimbangkan penelitian yang telah dia lakukan di rumah asal luas sebelumnya, dia menjadi semakin penasaran tentang tipe orang seperti apa nyonya muda ini. Tak lama kemudian, Han Li tiba di lantai 4 pavilion bersama wanita itu. Begitu mereka tiba di level ini, Han Li mengalihkan pandangannya ke area sekitarnya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bukan karena dekorasi pada tingkat ini sangat aneh, hanya saja semuanya diatur agar identik dengan gubuk pedesaan kecil. Ada gubuk jerami kecil yang terletak tidak jauh di depan, di dalamnya terdapat satu set meja dan kursi sederhana, dan sebuah tempat tidur kayu tua, yang di atasnya diletakkan selimut kain kasar. Di depan gubuk ada beberapa tumpukan jerami dan roda pemintal, semuanya terletak di sepetak tanah yang luas. Di belakang roda pemintal adalah seorang wanita yang tampak lemah dalam satu set jubah kain kasar. Dia duduk di atas tunggul kayu pendek, dan perhatiannya sepenuhnya terfokus pada roda pemintal di depannya. Satu lembar kain kasar demi satu perlahan digulung keluar dari roda, lalu ditumpuk menjadi tumpukan yang diposisikan rapi di sampingnya. Han Li menyapu indera spiritualnya ke arah wanita muda itu, dan sedikit terkejut muncul di wajahnya. Wanita muda itu sepertinya baru saja mencapai tahap transformasi dewa, tetapi ketika dia mencoba melakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh, indera spiritualnya didorong oleh semburan kekuatan tak terlihat yang terpancar dari tubuhnya, menandakan bahwa dia memiliki harta yang berharga, bisa secara otomatis mengusir indera spiritual. Wanita itu sudah berjalan ke wanita muda itu, tetapi dia hanya berdiri ke samping dalam diam dan tidak mengganggunya. Han Li juga berhenti, dan menilai wanita muda itu dengan tatapan acuh. Dia sudah mengumpulkan penampilannya, dan menemukan bahwa itu sangat biasa.
Satu-satunya hal yang luar biasa tentang dirinya adalah dahinya tampak lebih lebar daripada rata-rata orang, dan konsentrasi pada wajahnya entah bagaimana sangat nyaman untuk dilihat. Wanita muda itu jelas sangat mahir dalam apa yang dia lakukan, dan dalam rentang waktu 15 menit, semua benang kasar pada roda pemintal telah dipintal. Saat lembaran terakhir dari kain kasar jatuh dari roda pemintal, wanita muda itu menghembuskan napas dan menatap tumpukan besar kain di tanah dengan senyum senang. Baru kemudian dia berbalik ke arah wanita itu dengan ekspresi sedikit menyesal. "Maaf membuatmu menunggu lagi, Bibi Zhu." Suara wanita muda itu tidak terlalu menyenangkan, tetapi memiliki irama memikat yang tak terlukiskan. Basis kultivasi wanita muda itu jauh lebih rendah daripada wanita itu, tetapi yang terakhir menampilkan tampilan yang sangat hormat, seolah-olah dia adalah seorang pelayan. "Tidak apa-apa, Nyonya muda, saya tidak perlu menunggu terlalu lama. Jika ada, saya harus minta maaf kepada Anda karena membawa tamu ke sini tanpa izin Anda." Han Li cukup terkejut melihat ini, dan dia segera mulai menilai wanita muda itu lagi, bertanya-tanya apakah dia klon leluhur suci lainnya. "Aku yakin tamu yang kamu bawa kepadaku cukup terhormat, Bibi Zhu. Namaku Lan Ying, bolehkah aku tahu namamu, rekan Taois?" Wanita muda itu berkata sambil menoleh ke Han Li dengan senyum. "Nama keluargaku adalah Han. Agak mengejutkan bagiku bahwa kamu adalah pemilik dari Fast Origin House. Apakah menurutmu aku tidak layak untuk mengambil peran ini, Kakak Han?" Wanita muda itu bertanya dengan senyum tipis. Dalam hal basis kultivasi dan penampilan, pengganti di bawah itu tampaknya lebih cocok untuk menjadi nyonya muda dari Fast Origin House. Karena dia hanya pengganti, jadi tidak mungkin dia bisa membantuku, jawab Han Li dengan lugas. "Sejujurnya, pelayanku di lantai 3 itu tidak hanya ada di sana untuk pertunjukan. Dia bisa mengurus kebutuhan beberapa pelanggan biasa, tapi dia akan keluar dari kedalamannya ketika datang ke tamu dari basis kultivasi Anda," jawab wanita muda itu. "Begitu, kurasa sebagian besar tamu yang mengunjungi Fast Origin House dilayani oleh pelayanmu itu," kata Han Li dengan senyum tipis. "Aku melakukan ini karena kebutuhan. Lagi pula, dia cukup untuk mengurus tamu biasa, dan tidak banyak tamu yang dapat memenuhi kriteria yang diperlukan untuk menemuiku. Kamu hanya tamu ketiga yang pernah kulihat tahun ini, Kakak Han. Silakan duduk, dan kami akan membahas alasan Anda datang ke sini hari ini. Selama Anda bersedia menawarkan harga yang cukup, kami pasti akan memenuhi kebutuhan Anda," si muda kata wanita itu sambil mengundang Han Li untuk duduk. Han Li melihat sekeliling sebelum membuat gerakan meraih, menarik kursi ke arahnya sebelum duduk di seberang wanita muda itu. "Saya yakin Anda telah melakukan beberapa penelitian ke dalam Fast Origin House kami, tetapi sebagai formalitas, saya harus memberi tahu Anda tentang peraturan di sini. Saya harap Anda tidak keberatan, Kakak Han," kata wanita muda itu. "Aku baru saja tiba di danau air terjun biru, jadi aku sebenarnya tidak tahu banyak tentang rumah asal luasmu. Alangkah baiknya jika kamu bisa memberitahuku tentang tempat ini," jawab Han Li. "Fast Origin House kami tidak secara langsung melayani kebutuhan tamu kami. Sebaliknya, kami hanya bertanggung jawab untuk memberikan informasi. Kami sudah beroperasi sangat lama, dan saya tidak berani menyatakan bahwa kami tahu semua yang terjadi di alam suci kita, tapi saya berani mengatakan kita tahu sebagian besar rahasia penting di alam. Selain itu, semua pemilik masa lalu rumah asal luas kita sangat mahir dalam ramalan, jadi bahkan jika kita tidak memiliki informasi tentang materi pelajaran tertentu, kami dapat melakukan ramalan untuk mengetahui beberapa informasi yang relevan. Namun, menggunakan teknik ramalan akan mempersingkat umur seseorang, sehingga harga yang secara alami akan sangat mahal. Secara umum, Fast Origin House kami tidak akan secara aktif mendorong tamu untuk memilih rute ramalan. Selain itu,
Terlepas tentang jawaban apa yang Anda peroleh dari Fast Origin House kami, Anda tidak boleh mengungkapkannya kepada orang lain. Jika tidak, Anda akan masuk daftar hitam dan tidak lagi diterima di sini. Aturan lainnya agak tidak penting, dan saya yakin Anda tidak akan sengaja merusaknya. Nah, apakah Anda memiliki pertanyaan, rekan Taois? Wanita muda itu bertanya. Alis Hanli sedikit berkerut setelah mendengar ini, tetapi ekspresinya dengan cepat kembali normal saat dia menjawab, apa yang kamu katakan padaku memang cocok dengan apa yang sudah aku ketahui tentang tempat ini. Aku punya satu pertanyaan, berapa banyak tamu yang telah mengunjungi rumah asalmu yang luas telah pergi dengan jawaban yang memuaskan? Ekspresi bangga muncul di wajah Lan Ying saat dia menjawab, saya tidak tahu terlalu banyak tentang masa lalu, tetapi sejak saya mengambil alih kendali di sini, kami bahkan tidak memiliki satu pun pelanggan yang kecewa. Hanli cukup terkejut dengan jawaban ini, tapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia mengangguk. Begitukah? Itu membuat saya sangat percaya diri untuk mendengarnya. Melihat keraguan dan kekhawatiranmu telah terhapus, kamu dapat memberitahuku apa yang ingin kamu ketahui sekarang. Harga informasi akan diputuskan berdasarkan seberapa berharganya itu, kata Lan Ying serius. Saya ingin tahu di mana saya bisa mendapatkan beras Bluetooth premium dalam jumlah besar dalam satu transaksi di kota Blue Waterfall, jawab Hanli tanpa ragu. Ekspresi Lan Ying sedikit mereda setelah mendengar ini, dan dia tersenyum ketika berkata, hehe, begitu. Apakah ada yang aneh dengan permintaan ini? Hanli bertanya. Bukan itu masalahnya. Sejujurnya, sekitar seperempat dari tamu yang mengunjungi Fast Origin House kami menanyakan pertanyaan yang sama persis, jadi kami secara alami memiliki informasi yang relevan mengenai masalah ini. Namun, hanya karena informasi ini dibeli secara teratur tidak membuatnya lebih murah, jawab Lan Ying sambil tersenyum. Hanli sangat gembira mendengar ini, dan dia segera berkata, selama informasinya dapat dipercaya, harga tidak menjadi masalah. Baiklah, saya telah menyertakan sebagian dari informasi di dalam slip ini bersama dengan harganya, silakan lihat. Jika Anda menerima persyaratan ini, maka saya akan memberikan sisa informasinya, dan kami akan menyelesaikan transaksi ini dengan benar, kata Lan Ying sambil melemparkan batu hitam ke arah Hanli. Hanli menangkap batu itu sebelum menekannya ke dahinya dan menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Lan Ying hanya duduk di seberangnya dalam diam dengan senyum tipis di wajahnya. Sekitar 15 menit kemudian, Hanli melepas selip dari dahinya saat ekspresi cerah muncul di wajahnya. Siapa yang mengira bahwa akan ada orang di manor tuan kota yang menjual beras Bluetooth dalam jumlah besar secara rahasia? Menilai dari informasi di slip, kelompok orang ini tampaknya menempati posisi tinggi di manor tuan kota. Baiklah, saya akan menerima informasi ini, dan saya menerima harganya, tolong ungkapkan metode kontaknya kepada saya, Peri Lan. Tentu, jawab Lan Ying dengan anggukan sebelum mengirim batu lain terbang ke arah Hanli dengan sapuan lengan bajunya. Hanli menangkap batu itu dan hanya menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya sebentar untuk memastikan metode kontaknya, lalu menggosok kedua tangannya untuk menghancurkan batu itu menjadi bubuk putih. Setelah itu, dia membalikkan tangan untuk menghasilkan kotak batu giok putih seukuran telapak tangan. Item di dalam kotak harus lebih dari cukup sebagai kompensasi untuk informasi ini. Jika tidak ada masalah, maka saya ingin bertanya tentang hal lain, kata Hanli sambil melemparkan kotak giok ke arah Lan Ying. Aku akan dengan senang hati membantu, jawab Lan Ying saat dia menarik kotak batu giok ke dalam genggamannya, lalu membuka tutupnya dan memeriksa isinya, di mana senyum senang muncul di wajahnya. Apakah kamu tahu asal-usul barang ini? Hanli bertanya ketika dia menjentikkan jarinya ke udara, dan seutas benang hijau melesat sebelum berputar di sekitar roda pemintal.
lalu menyapu kembali ke arahnya sebelum membentuk bola ki hijau seukuran kacang polong yang dengan cepat berputar di sekitar ujung jarinya. Detik berikutnya, roda pemintal tiba-tiba menjadi tumpukan debu di tengah dentuman tumpul. Ekspresi Lan Ying dan wanita jahat itu sedikit berubah setelah melihat ini. Roda pemintal tampaknya sangat biasa, tetapi sebenarnya itu adalah harta iblis dengan kaliber yang cukup tinggi. Kalau tidak, Lan Ying tidak akan bisa menghabiskan begitu banyak waktu memintal benang dengan roda ini tanpa bosan. Namun, reaksi yang dia tunjukkan bukan karena kesusahan karena roda pemintal hancur. Sebaliknya, itu karena roda pemintal dibuat dari jenis bahan langka yang dikenal sebagai kayu iblis arang, dan setelah diproses menggunakan metode khusus, itu hampir tidak bisa dihancurkan. Dengan demikian, kedua wanita itu secara alami sangat khawatir bahwa itu telah direduksi menjadi debu dengan mudah oleh garis ki hijau yang tidak mencolok itu. Mata Lan Ying sedikit menyipit saat dia mengamati ki hijau yang berputar di sekitar ujung jari Han Li dengan tatapan aneh di matanya. Han Li bisa merasakan bahwa gumpalan indera spiritual Lan Ying telah menyelimuti bola ki hijau, dan dia dengan hati-hati memeriksanya. Wanita jahat itu juga menyapu indera spiritualnya ke ki hijau, dan beberapa saat kemudian, ekspresi Lan Ying sedikit berubah, sementara wanita jahat itu tetap bingung. Tepat pada saat ini, jari Han Li bergetar sedikit, dan bola ki hijau menghilang ke ujung jarinya. Maafkan saya, tapi saya tidak bisa mengendalikan benda ini, jadi saya hanya bisa memaksanya keluar dari tubuh saya untuk waktu yang singkat. Namun, saya yakin itu sudah cukup waktu bagi Anda untuk menyelesaikan pemeriksaan. Apakah Anda telah berhasil mengidentifikasinya? Han Li bertanya sambil menilai Lan Ying. Ki hijau tidak lain adalah energi sisa yang tertinggal setelah dia menyerap energi misterius di dalam manik-manik kristal yang ditemukan di potongan logam iblis asing. Energi di dalam manik-manik kristal dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan sihirnya, tetapi sisa ki hijau juga membuatnya sakit kepala parah. Dia telah menyegelnya di dalam tubuh Nas Chen Sol keduanya untuk saat ini, tetapi melihat Fast Origin House ini mengklaim mengetahui segalanya, dia memutuskan untuk bertanya pada Lan Ying apakah dia tahu apa ini. Jika dia bisa memberikan jawaban, maka itu tentu saja ideal. Kalau tidak, dia hanya perlu menemukan cara untuk mengurusnya begitu dia kembali ke alam roh. Aku tidak bisa memberimu jawaban konklusif, tapi ada beberapa item dalam ingatanku yang mirip dengan benda ini. Namun, aku harus mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu untuk membuat penilaian yang lebih tepat. Apakah kamu bersedia menjawab pertanyaan saya, Saudara Han? Lan Ying bertanya dengan alis yang sedikit berkerut. Tentu saja, silakan, Peri Lan, jawab Han Li tanpa ragu. Dari mana kamu mendapatkan benda ini, dan selain dari kekuatan luar biasa yang baru saja ditampilkan, apakah benda itu memiliki karakteristik khusus lainnya? Juga, sudah berapa lama benda itu ada di tubuhmu? Lan Ying bertanya. Jalan di mana saya mendapatkan benda ini adalah rahasia, jadi saya tidak akan mengungkapkannya kepada Anda. Namun, saya dapat memberitahu Anda tentang beberapa sifat khususnya. Adapun sudah berapa lama berada di tubuh saya, belum lama kurang dari 1 abad, jawab Han Li setelah beberapa saat merenung. Baiklah, kalau begitu tolong beritahu aku tentang sifat khususnya, aku akan melihat apakah aku bisa membuat penilaian akhir berdasarkan itu, jawab Lan Ying. Senyum tipis muncul di wajah Han Li. Namun saat dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, dan dia terdiam. Sedikit kebingungan muncul di wajah Lan Ying setelah melihat ini, tapi sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan, wanita di sampingnya tiba-tiba melangkah maju dan meraih jimat putih dari udara tipis. Wanita itu menyuntikkan indera spiritualnya ke jimat itu sebentar sebelum segera beralih ke Lan Ying. Nyonya muda, kami menerima kunjungan dari Nyonya muda Violet, dan dia sudah ada di bawah.
Sedikit kegembiraan muncul di wajah Lan Ying setelah mendengar ini, tapi itu dengan cepat digantikan oleh ekspresi keprihatinan. Ah, Kak Valet, kenapa dia ada di sini? Mungkinkah ramalanku terbukti salah? Kamu menginstruksikan semua orang untuk memberikan jalan gratis kepada Nyonya Muda Valet setiap kali dia datang berkunjung, jadi dia sudah akan mencapai level ini, kata wanita itu sambil melirik Han Li. Aku bisa pergi ke tempat lain untuk saat ini jika kamu menjamu tamu, Perilan, kata Han Li sambil bangkit. Tidak perlu untuk itu, Sister Valet adalah teman baikku, dan dia seharusnya ada di sini hanya untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepadaku. Seharusnya tidak ada rahasia, jadi kamu bisa menunggu sebentar di sini, jawab Lan Ying. Han Li tidak memaksakan masalah lebih jauh dan hanya mengangguk. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki ringan terdengar di tangga di luar, dan suara menyenangkan yang mirip dengan musik surgawi masuk ke dalam ruangan. Inger, kamu berhutang penjelasan padaku. Aku membayar harga yang sangat mahal untuk ramalanmu, tapi hari ini adalah hari terakhir yang kamu tetapkan, dan aku masih belum melihat orang yang ingin aku lihat. Apakah kamu bermain-main dengan saya? Jika demikian, Anda harus mengembalikan obat roh yang saya berikan kepada Anda beberapa kali. Begitu suara itu menghilang, seorang wanita muda kurus yang diselimuti lapisan kabut hitam muncul di puncak tangga. Melalui kabut hitam, orang bisa melihat bahwa wanita itu memiliki sepasang mata mempesona yang seindah bintang, dan mengenakan gaun ungu panjang. Dia saat ini terkikik dengan geli, jadi jelas bahwa dia bercanda. Begitu Han Li melihat wanita itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang seolah-olah dia tersengat listrik. Kegembiraan dan ekstasi memenuhi matanya, hanya untuk kemudian digantikan oleh sedikit keraguan. Wanita berbaju ungu itu secara alami juga melihat Han Li, dan sedikit kebingungan muncul di matanya juga. Kakak Lan, siapa ini? Tanya wanita berbaju ungu. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Lan Ying saat melihat ekspresi bingung Sister Valet ini, dan sedikit keraguan juga muncul di matanya. Ini adalah tamu terhormat dari Fast Origin House kami, rekan Daois Han, basis kultivasinya tidak kalah dengan Bibi Zhu. Pernahkah Anda bertemu dengannya di suatu tempat sebelumnya, Sister Valet? Apa nama belakangnya Han? Wanita berbaju ungu sedikit bergidik, dan dia mulai mengamati Han Li dengan lebih saksama. Jejak keraguan terakhir di hati Han Li terhapus setelah melihat ini, dan dia menarik napas dalam-dalam sebelum menyapukan lengan baju ke udara, mengirimkan semburan cahaya biru ke arah tubuhnya. Serangkaian retakan dan letupan terdengar, dan dia tumbuh sedikit lebih pendek, sementara fitur wajahnya berubah menjadi seorang pria muda yang tampak biasa berusia 20-an. Lama tidak bertemu, Valet Spirit, apakah kamu baik-baik saja? Han Li bertanya dengan suara lembut.